Oke, balik lagi di channel Isi Tutors 12. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang transmisi matic ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kendaraan mobil itu ada beberapa transmisi ya. Salah satunya ada yang transmisi matic seperti ini. Oke, transmisi matic itu tidak memiliki kopling ya. Pedalnya hanya dua. Kita lihat di bawah. Nah, ini hanya memiliki dua pedal. Ini ada gas, maaf ya. Dan ini ada rem. Kemudian di kiri itu tidak ada kopling ya. Kalau yang ini tuh untuk sandaran kaki. Jadi kaki kiri itu tidak digunakan ya kalau dalam mobil transmisi matic. Kaki kiri full istirahat ya, tidak dipakai. Yang dipakai hanya kaki kanan ya untuk gas dan rem. Oke, di transmisi matic itu ada apa aja sih? Oke, di matic itu ada P ya. P itu berarti parking. P ini digunakan ketika mobil berhenti, kemudian juga ketika mobil dalam posisi diparkir ya, disimpan di garasi, kurang lebih seperti itu menggunakan P ya, transmisi P. Untuk P juga di sini tuh ketika transmisi di P, si roda itu terkunci ya teman-teman, seperti ke rem, jadi tidak bisa berputar, si roda itu terkunci jika di posisi P. Kemudian di sini ada R. R itu reverse atau digunakan untuk mundur ya, ini R. Kemudian ini N itu netral. Netral itu digunakan ketika kita berhenti untuk sementara ya, seperti di lampu merah contohnya, kita bisa pakai N. Kemudian D. D itu untuk drive ya, atau untuk jalan. Jadi ini untuk maju. Jadi kalau udah di D, teman-teman tinggal injak gas aja ya, udah siap buat jalan. D itu bisa dipakai untuk jalan lurus atau nanjak yang sedang-sedang saja ya, yang tidak terlalu curam. Kita bisa di D, karena di D itu nanti transmisi akan menyesuaikan sendiri ya. Ketika jalan rata, dia akan, pokoknya tenaganya menyesuaikan lah dengan kondisi jalan ya. Kalau kondisi jalannya agak menanjak, nanti si mesin itu, si transmisi itu akan berpindah ke gigi yang lebih rendah dengan sendirinya. Ya bisa dikatakan otomatis lah kalau di D. Seperti itu kurang lebih untuk D. Lalu bagaimana sih cara mengoperasikannya? Oke teman-teman, jika ingin mengoperasikan tuas transmisinya ketika akan dipindahkan ya, teman-teman wajib menekan rem ya. Bentar. Nah, ini rem harus kita tekan ya setiap akan perpindahan transmisi. Jika rem tidak ditekan, transmisi itu tidak bisa dipindah ya, tidak bisa digerakkan. Karena di rem juga ini ada seperti penguncinya. Nah, ini ketika ditekan, kita lihat di sini. Ketika rem ditekan, di sini ada bunyi ya. Nah, mungkin kedengaran bunyinya ya. Nah, ketika rem ditekan itu seperti ada pengunci yang terbuka. Jika rem dilepas, ada lagi suara kekunci, seperti kekunci. Jadi setiap akan perpindahan transmisi, si rem wajib ditekan. Jika rem tidak ditekan, nah di sini ada tombol juga. Ini salah satu syarat jika ingin berpindah, ini harus ditekan juga. Tetapi jika remnya tidak ditekan, ini tidak bisa ditekan ya, terkunci. Jadi rem wajib ditekan ketika akan berpindah, akan memindahkan transmisinya ya, atau tuas handle ini transmisinya. Oke, kita coba tekan ya remnya. Nah, ada bunyi. Di sini bisa ditekan. Jika rem kita tekan, ini bisa kita pencet ya.
Oke, ketika rem sudah ditekan dan ini bisa ditekan, ini bisa dipindahkan. Nah, ini R buat mundur. Kemudian jika ke N itu bisa kita tekan ini lagi, atau tidak juga tidak apa-apa kalau untuk ke N. Kita coba ya. Nah, kalau dari R ke N, dari N ke D itu tidak wajib pakai ini, tapi mau pakai juga tidak apa-apa ya. Kita coba ke D. Nah, ini posisi rem masih ditekan ya, karena kalau dilepas itu mobil akan berjalan. Kita belajar dulu arti-arti ini saja dulu ya teman-teman, jadi kita tidak belajar jalan. Nah, ketika dari N mau ke R itu wajib ditekan ininya, si locknya ya, wajib ditekan, karena kalau tidak ditekan kita hanya menggunakan rem itu tidak bisa. Nah, dia tidak mau, jadi wajib pakai si lock. Ketika mau ke P juga itu wajib pakai si lock juga. Nah, ini posisi P aman, roda sudah terkunci ya, rem bisa kita lepas. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekedar informasi juga, transmisi matic itu juga ada dua macam ya teman-teman. Ada yang lurus seperti ini, ada yang zigzag ya, zigzag gak lurus seperti ini. Kalau yang zigzag itu tidak memiliki tombol ini ya, shift lock. Kalau yang zigzag itu kita hanya menekan rem, kemudian kita bisa langsung gerakan ini. Tetapi kalau yang untuk mode lurus biasanya memiliki tuas shift lock seperti ini. Kebetulan ini modelnya yang model shift lock dan lurus ya, jadi bukan yang zigzag. Oke, seperti itu. Kemudian di matic juga itu tergantung mobilnya ya. Ini saya pakai Innova Zenix. Di mobil matic juga bisa dimanualkan ya teman-teman. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi di matic ini juga kita bisa dimanualkan. Jadi kita bisa pindah gigi sesuai keinginan kita. Caranya bagaimana? Di sini ada S ya, di sini ada D. Jadi dari D kita geser ke S, itu nanti akan menjadi transmisi manual ya. Jadi gigi bisa dipindah sama kita. Oke, kita coba ya. Ini dari P ke R dulu, kemudian N dan D. Nah, dari D kita geser ke kanan ya. Kita lihat dulu speedometer itu menunjukkan D, berarti ini masih mode matic. Kemudian kita akan coba ke manual, kita geser ke kanan. Nah, di speedometer sudah ganti yang tadinya D menjadi S4. Ini artinya gigi 4 ya, gigi 4. Ketika kita ingin mengurangi giginya ke gigi yang lebih rendah, ini kita geser ke bawah ya satu kali. Nah, di sini menjadi gigi 3. Kita coba geser lagi ke bawah satu kali. Itu gigi 2. Kita ke bawah lagi coba ya. Gigi 1. Jika ingin menambah gigi, kita geser ke atas ya. Ini kan plus. Kita geser ke atas coba ya. Gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6. Oke, jadi Genic ini memiliki 6 speed ya untuk manualnya. Kemudian di Genic juga ada yang namanya Triptonic ya. Jadi kita bisa oper gigi yang dari setir. Nah, seperti ini. Jadi seperti mobil balap ya. Tuasnya di sini nih. Jadi kita bisa congkel dari sini. Kita coba ya kurangi gigi dari setir. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau ingin menambah gigi, ini gigi 1 kita misalkan udah jalan mau ke gigi 2,
3, tinggal dicongkel aja ininya ya, triptoniknya. 4, 5. Nah, manual juga itu digunakan ketika kita berada di jalan-jalan suram ya teman-teman, yang nanjak parah atau mudun parah. Kita bisa menggunakan mode manual ya, agar kita bisa mengontrol transmisi atau gigi berapa yang akan kita pakai untuk mendapatkan power yang lebih maksimal. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Jadi kesimpulannya, jika ingin memindahkan ini wajib menggunakan rem ya, menginjak rem, kemudian menekan tombol shift lock ya, lalu ini bisa bergeser ke R, N, atau D ya. Tetapi kalau mau ke N, ke D, itu tidak pakai ini juga gak apa-apa ya. P juga itu kesimpulannya untuk parking atau parkir ya, mobil berhenti, mobil dimatikan, diparkir di parkiran, ini wajib di P. Kemudian R itu reverse atau mundur, N itu netral untuk berhenti sementara ya. Kemudian D itu untuk maju atau drive ya. Kemudian ke S itu untuk mode manual. Oke, saya kira itu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini kita juga masih sama-sama belajar ya. Kita saling bertukar informasi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.